Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan perkembangan manusia, ya. Tapi hari ini kita akan fokuskan pada pendekatan teori kognitif. Oke, di dua pertemuan sebelumnya kita sudah bahas teori psikoanalisa dan juga pendekatan behavioristik, bagaimana masing-masing teori ini melihat perkembangan manusia gitu. Nah, hari ini kita akan melihat teori dari kognitif. Ada dua yang menjadi ahli pada teori kognitif ini. Yang pertama adalah Jean Piaget, ya, Jean Piaget. Yang kedua adalah Vygotsky. Oke, masing-masing dari kedua teori ini nanti akan kita coba lihat bagaimana cara mereka memandang perkembangan manusia menurut pandangan Piaget dan juga menurut pandangan Vygotsky, dan apa saja tahapan-tahapan perkembangan menurut mereka berdua gitu ya. Piaget mengatakan ada berapa tahap perkembangan kognitif dan Vygotsky ada berapa tahapan kognitif. Penting untuk diingat di sini ya, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama dulu tentang konsep perkembangan manusia, bahwa manusia itu dilihat tidak hanya dari perkembangan fisiknya, tetapi juga dari perkembangan kognitif dan juga perkembangan emosional serta sosial gitu. Nah, teori-teori yang coba kita kupas satu persatu, mulai dari teori psikoanalisa, teori behavioristik, dan sekarang adalah teori kognitif, ini mereka mencoba melihat perkembangan dari masing-masing aspek itu ya. Kalau di psikoanalisa mungkin ada terkait sedikit dengan perkembangan sosialnya, terutama pada teori Erikson psikososial. Kalau teori behavioristik ini memang melihat proses belajar ya, proses belajar yang dipelajari oleh anak dalam tahapan perkembangan mereka. Ini juga bisa terkait dengan perkembangan sosial karena ada salah satunya teori dari Albert Bandura ya, social learning theory, di mana anak belajar itu dari pengaruh sosial. Nah, di sini juga bisa terkait dengan perkembangan sosialnya. Nah, Piaget dan Vygotsky sebagai ahli dari teori kognitif ini mencoba untuk melihat aspek kognitifnya gitu ya. Aspek kognitifnya bagaimana kemudian anak itu mulai dari kognitif itu kan terkait juga dengan perkembangan bahasa ya. Karena semakin baik kemampuan bahasa yang dimiliki anak, maka kemampuan kognitifnya biasanya akan juga ikut baik gitu ya. Nah, bagaimana kemudian Piaget dan Vygotsky ini melihat perkembangan kognitif mulai dari masa bayi sampai dengan masa dewasa gitu ya. Bagaimana kemudian seorang anak belajar hal yang baru, kemudian bagaimana itu di restore atau disimpan di dalam memori kognitif mereka, kemudian bagaimana ketika pengalaman itu di recall kembali, dipanggil kembali ketika ada stimulus yang serupa, kemudian bagaimana reaksi anak, apakah reaksi itu akan terus-menerus sama seiring usia atau mengalami perubahan gitu, seiring dengan perkembangan kognitifnya juga. Oke, ini akan coba kita kupas hari ini dari kedua ahli kita, yaitu Piaget dan juga Vygotsky. Kita lihat yang pertama menurut Piaget dulu ya. Oke, ini dari Piaget. Baik, ini adalah Piaget ya. Dia adalah seorang ahli psikologi yang berkebangsaan Swiss. Ini namanya tulisannya Piaget, tapi bukan Piaget ya. Dibacanya sekali lagi, bacanya adalah Piaget. Oke, dia adalah seorang ahli perkembangan kognitif yang berasal dari Swiss, yang menyatakan bahwa anak itu aktif. Jadi di sini dia fokusnya adalah manusia itu adalah individu yang aktif. Kalau kita lihat dulu di perkembangan ada isu-isu perkembangan aktif versus pasif ya. Tapi pada Piaget ini dia menekankan bahwa seorang anak, seorang manusia itu sangat aktif dalam membangun pemahaman mengenai dunia. Jadi dia yang cari tahu, dia yang proaktif untuk mengeksplor dunia, mengeksplor lingkungan yang ada di sekitarnya, mengeksplor stimulasi-stimulasi yang diberikan oleh orang dewasa yang kemudian akan berpengaruh pada perkembangan kognitifnya. Jadi dia yang aktif untuk mencari tahu. Nah, di sini kemudian dikatakan bahwa teori Piaget inilah yang menjadi pelopor revolusi kognitif. Kalau sebelumnya gitu ya, seperti teorinya behavioristik, teorinya Skinner, teorinya Pavlov, teorinya Watson, individu itu seolah-olah dibentuk seperti individu yang pasif gitu ya. Kalau ada stimulus dari lingkungan, maka dia merespon. Jadi seperti menunggu sesuatu gitu ya. Tapi pada teorinya
kognitifnya punya Piaget ini dikatakan bahwa individu itu aktif, dan inilah kemudian bentuk terjadinya revolusi pemikiran terkait dengan kognitif manusia, bahwa ketika kita berbicara tentang kognitif itu manusia tidak hanya pasif gitu, tapi dia juga aktif bereksplorasi untuk mendapatkan perkembangan, untuk mendapatkan sesuatu dalam lingkungannya untuk kemudian mendukung perkembangan kognitif mereka gitu. Ya, ini ya, apa maksud aktif ini? Kemudian dijelaskan juga, Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai hasil upaya anak-anak memahami dan bertindaknya. Dalam mereka memahami, dalam mereka bertindak, ini menunjukkan bahwa perkembangan itu sifatnya aktif gitu. Oke. Kemudian lebih lanjut, Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif dimulai dari kemampuan bayi beradaptasi terhadap lingkungan dengan cara mencari putung susu ibunya. Nah, ini adalah proses belajar awal ya, meskipun ini juga ada pengaruh dari insting, refleks yang dimiliki atau yang sudah dibekali pada seorang manusia gitu ya. Nah, dari sini kemampuan dia beradaptasi, kemampuan dia menyesuaikan diri, ini juga adalah bagian dari kemampuan kognitif seseorang gitu ya. Karena dengan beradaptasi kita berarti berusaha untuk menyelesaikan masalah, problem solving, dan di sana problem solving itu terkait dengan stres yang muncul di lingkungan. Bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan atau mengcoping stres yang kita hadapi dengan proses proses belajar beradaptasi ini gitu. Jadi kalau pada bayi mungkin pada tingkat yang paling sederhana gitu, paling sederhana yang bisa mereka lakukan. Di sini kan kebutuhan mereka adalah untuk makan dan minum gitu, baru sebatas makan dan minum. Nah, untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum itu kemudian mereka belajar ya, mereka mengoptimalkan kemampuan kognitif yang mereka mampu pada usia itu untuk beradaptasi dengan mencari putri susu ibunya, karena itu adalah sumber dia mendapatkan makanan. Untuk itulah ketika bayi baru dilahirkan itu kan ada IMD ya, inisiasi menyusui dini. Nah, inisiasi menyusui dini lah yang kemudian ini bisa memberikan latihan, itu adalah zona latihan atau learning yang bisa diberikan untuk bayi ya, untuk meningkatkan kemampuan kognitif mereka pada awal kehidupan gitu. Kemudian seiring dengan bertambahnya usia, ada lagi hal yang dipelajari di lingkungan tadi. Jadi tidak hanya melulu untuk memenuhi rasa lapar dan haus ya, tapi juga ada keinginan untuk mengeksplorasi dunia gitu, lingkungan sekitar. Kemudian tahu ketika dia belajar berjalan, dia merasakan ada batu kerikil atau menjelajahi batas-batas ruangan, melihat ruangan satu ruangan yang lain, kemudian mengembangkan gambaran yang lebih akurat mengenai dunia sekitar mereka. Seiring dengan bertambahnya usia, mereka sudah mulai berbicara, mempunyai kemampuan bahasa yang baik gitu ya. Akhirnya dia bisa mengatakan apa yang dia lihat terhadap lingkungan sekitar. Dia bisa bercerita apa yang dia lihat sehari-hari atau apa yang kejadian yang baru mereka alami yang mengesankan di hari itu. Dia bisa ungkapkan itu dalam bentuk kata-kata. Nah, inilah ya. Jadi kalau kita lihat memang prosesnya itu akhirnya kita yang proaktif, manusia yang proaktif untuk mencari gitu. Manusia proaktif untuk mencari, untuk menambah menambah pengalaman-pengalaman yang terdapat di lingkungan untuk kemudian menunjang proses perkembangan kognitifnya gitu kan ya. Itu ya pemikiran dari Piaget. Nah, ini adalah tahap perkembangannya. Jadi beda sama teori yang kemarin ya. Kalau teorinya behavioristik, mereka di sana Pavlov, Skinner, kemudian juga Watson, mereka mengatakan tidak ada tahapan khusus dalam perkembangan karena itu adalah proses yang berjalan seumur hidup gitu. Tapi kalau menurut Piaget ini sama seperti teori psikoanalisa bahwa kognitif itu ada tahapannya gitu, ada tahap-tahapnya yang harus dilewati. Nah, dimulai dari tahap pertama ini usia bayi ya, usia bayi di mana di sini kemampuan bayi untuk menerima atau belajar beradaptasi dengan lingkungan, belajar untuk memperoleh informasi baru ya. Itu dari sensori motorik. Jadi sensorik motoriknya. Kemudian seiring bertambah usia 2 sampai 7 tahun kemudian meningkat ke praoperasional, kemudian juga 7 hingga yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ada tahap operasional konkret.
Ya, ini usia sekolah dasar, kemudian juga ketika meningkat ke usia remaja itu pemikirannya mulai operasional. Ini yang keempat, sorry, ini yang keempat, ini adalah operasional formal. Jadi meningkat, semakin bertingkat, semakin bertambah usia, pemikiran anak itu mulai makin abstrak. Mulai tadinya konkret gitu ketika bayi diperlihatkan buku, kemudian ketika buku itu hilang tidak ada lagi di pandangannya, misalnya dia menganggap oh itu udah nggak ada. Gitu ya, ketika dia melihat kenapa kemudian dia nangis ketika ibunya pergi, karena dia beranggapan bahwa ketika pergi berarti ibunya hilang karena tidak ada lagi dalam pandangan mereka. Itulah ya, jadi dia hanya menerima informasi secara sensorik, menerima informasi yang bisa dapat dari indera gitu, dilihat ada, oh itu ada. Ketika ibunya nggak ada, dia nggak tahu bahwa ibunya sedang mengerjakan hal yang lain atau mungkin di rumah juga tapi di ruangan yang berbeda, itu dia nggak paham. Berarti kalau nggak kelihatan di matanya berarti ibunya hilang, nggak ada gitu, padahal ada di ruangan yang lain. Itulah yang terjadi pada fase bayi itu. Kemudian seiring terus berkembang usia, mulai dari pemikiran-pemikiran yang konkret, ya mulai bisa menjelaskan sebuah operasional. Kayak ini operasional, menjelaskan sesuatu secara operasional formal gitu. Gitu ya, kita akan lihat satu-satu tahapannya. Tahapan yang pertama ini adalah tahap sensori motorik, yaitu merupakan tahap pertama yang berlangsung dari lahir hingga 2 tahun. Pada tahap ini, anak membangun pemahaman mengenai dunia dengan mengkoordinasi pengalaman sensorik. Seperti yang sudah saya bilang tadi, dia mengkoordinasikan pengalaman sensorik yang dia dapat dari melihat, yang dia dengar, gitu ya. Itu dua yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasa, gitu. Kemudian melihat dan mendengar dengan tindakan fisik dan motor, dan karena itulah disebut sensori motorik. Jadi fokusnya itu pada area sensorik. Ya, kemudian ketika ada stimulus dari sensorik, kemudian dia melakukan pergerakan motor bergerak gitu ya. Misalnya kayak tadi contohnya ketika dihadapkan pada sebuah mainan di depan dia gitu, kita perlihatkan mainan di depan dia, kemudian dia menerima informasi, melihat dari matanya, oh itu mainan, kemudian dia akan berusaha untuk meraih dengan tangannya, motorik ya itu. Kemudian dia pegang, kemudian dia gigit, gitu ya, dia lempar atau dia coba untuk bunyikan. Nah dari situlah dia berkembang proses kognitifnya. Nah ketika benda itu kemudian kita hilangkan dari pandangan dia, kita pindah ya, atau kita sembunyikan di belakang kita, nah dia beranggapan bahwa benda itu nggak ada, udah hilang gitu. Dia nggak paham kalau benda itu udah kita sembunyikan, ada, tapi kita sembunyikan tuh dia belum paham. Karena apa? Karena benda itu nggak ada lagi di hadapan dia. Jadi dia hanya mendapat informasi atau menganggap sesuatu itu ada ketika ada di hadapannya. Pengalaman sensorik yang dia dapat dari alat indera, kemudian dia melakukan pergerakan berupa gerakan motorik. Ini ya, ini terjadi pada bayi mulai dari bayi sampai dengan usia 2 tahun. Nih. Kemudian berkembang usia di atas 2 tahun. Oh enggak, ini masih sensori motorik ya. Nah, sensori motorik ini banyak terjadi pola-pola refleks kayak tadi ya, misalnya bayi didekatkan pada botol susu, dia paham, dia belajar bahwa oh botol susu ini mirip dengan puting susu ibunya, berarti dari sini dapat sumber makanan, kemudian dia menggerakkan mulutnya atau membuka mulutnya sehingga dot tadi bisa masuk, kemudian dia akan menghisap dan sebagainya, akan menghisap, kemudian sucking tadi ya, mencari sumber di mana puting susu itu ada, itu adalah gerakan-gerakan refleks. Oke, nah pada akhir tahap ini, ketika anak sudah mau masuk akhir-akhir usia 2 tahun, pola-pola sensori motorik ini akan mulai menggunakan simbol-simbol yang sederhana, gitu ya. Dia udah bisa melihat gambar dengan jelas, oh gambar ini sama dengan mainan yang sedang dia mainkan, gitu ya. Jadi udah ada simbol-simbol simple yang sudah mulai dia bisa pelajari di akhir-akhir usia 2 tahun, itu yang merupakan tanda bahwa si anak itu udah siap masuk ke tahap pra-operasional, ini tahap berikutnya gitu ya. Nah, tahap pra-operasional ini terjadi dari anak 2 sampai 7 tahun sebelum dia masuk sekolah dasar ya. Nah, di sini tadi ya, udah paham gambar ya, seperti saya bilang tadi, dia udah bisa melihat kata-kata dan gambar dan tulisan. Nah, dari gambar-gambar yang kita tunjukkan, yang dia lihat itu, dia sudah bisa menjelaskan. Dia sudah bisa menunjukkan, misalnya ketika dalam satu lukisan gambar, dia bertanya, oh gambar itu ada 2 orang, misalnya ada laki-laki dan perempuan, lagi apa, kemudian apa yang dilakukan. Nah, seperti itu dia sudah bisa menjelaskan gitu, dengan bahasa yang sederhana tentunya. Nah, tapi menurut PAC, anak-anak prasekolah ini usia 2 sampai 7 tahun kan belum sekolah, maka disebut prasekolah, masih kurang mampu menjelaskan sesuatu yang sifatnya operasional gitu. Ketika
kita tanyakan gitu ya, kita ajak dia untuk berpikir secara abstrak, itu dia belum paham. Misalnya seperti gambar tadi, kita tanya misalnya kira-kira kalau misalnya nanti gambar ini, atau misalnya ketika ada dua orang dalam gambar tadi, misalnya sedang pergi ke sekolah gitu ya gambarnya. Kemudian kita tanya, tadi sebelum ke sekolah kira-kira ini kena ngapain ya kakak sama abangnya gitu ya. Meskipun dia sudah bisa mengatakan itu apa, tapi dia belum bisa menjelaskannya secara terperinci. Itulah yang kemudian dikatakan oleh PAC, kemampuan operasionalnya masih kurang, daya bayangnya, dia menjelaskan, oh membayangkan, oh ini nanti seperti ini, nanti dia belum bisa. Jadi masih yang dia lihat itu, apa yang dia lihat itu yang coba untuk dia jelaskan gitu. Nggak bisa membayangkan, oh yang terjadi sebelumnya apa, yang terjadi sesudahnya apa, itu dia belum paham. Ini tahap pra-operasional ya. Sehingga kemudian ketika dikatakan kurang paham melakukan operasi sederhana, jadi kayak gini, kayak misalnya kita memberikan uang gitu ya, memberikan uang kepada anak, uang 5.000 2 lembar dengan uang 10.000 1 lembar. Anak usia pada tahap praoperasional, dia akan lebih memilih uang 5.000 2 lembar ketimbang uang 10.000 1 lembar gitu. Padahal jumlahnya kalau kita lihat sama-sama 10.000, tapi dia lebih memilih yang 5.000 2 lembar. Karena menurut dia, yang 2 lembar ini jauh lebih banyak. Ya. Dia tidak bisa mengoperasionalkan gitu. Mengoperasional matematis kalau ini ya konteksnya, dia tidak bisa tahu bahwa sebenarnya 5.000 2 lembar itu sama dengan 10.000. Itu dia belum paham gitu. Itu maksudnya. Atau contoh lain, ketika kita memasukkan air ke dalam gelas gitu. Air kita pindahkan dalam 2 gelas yang berbeda. Satu gelas pendek tapi lebar, satu lagi gelas kurus tapi panjang. Jumlah airnya sama, cuma dipindahkan pada 2 wadah yang beda gitu ukurannya. Pasti si anak akan memilih wadah yang kurus dan tinggi, karena dia menganggap yang kurus tinggi itu adalah jumlah airnya lebih banyak. Nah, di sini dia belum bisa melakukan operasional bahwa sebenarnya jumlah airnya ini sama, cuma wadahnya aja yang beda. Nah, itu dia belum paham itu. Ya, jadi apa yang dia lihat, kalau menurut dia itu jumlah lebih tinggi, itu berarti lebih banyak. Atau jumlah lembarnya lebih banyak, itu berarti uangnya lebih banyak, walaupun sebenarnya jumlah uangnya sama gitu ya. Nah, ini maksudnya tahap pra-operasional. Nah, kemudian naik ke tahap berikutnya, usia 7-11 tahun. Ini usia sekolah, sekolah dasar. Nah, tahap pemeriksaan mereka udah mulai bisa melakukan operasional, tapi operasional di sini masih konkret. Ya, masih konkret, masih nyata, yang bisa dilihat 1 tambah 1 sama dengan 2, atau 3 kali 3 sama dengan 9 misalnya ya. Di sini anak melakukan operasional dengan penalaran yang logis, yang dapat diterapkan pada contoh khusus dan konkret. Ya, contoh yang konkret. Nah, mereka nggak bisa membayangkan kalau kita kasih soal persamaan aljabar. Ketika misalnya kita kasih, kayak contoh-contoh aljabar ya yang terlalu abstrak yang untuk kita pahami. Oh, misalnya 2x ditambah 5y sama dengan misalnya 20. Berapa kan nilai x dan y? Nah, ini mereka belum bisa memahami itu secara abstrak ya, karena mereka belum sampai pemahaman ke sana. Mereka hanya paham, 1 tambah 2 sama dengan 3. Itu yang jelas, tidak ada variabel-variabel lain yang ada pada persamaan itu yang nggak mengharuskan mereka untuk mencari nilai X dan Y tadi kalau saya contohkan dalam persamaan matematika ya. Jadi mereka memang paham sesuatu yang sifatnya konkret, jelas gitu ya, bisa dihitung, tidak ada persamaan-persamaan yang kemudian mereka mengharuskan berpikir secara abstrak. Ini maksudnya adalah pemikiran operasional konkret. Jadi ketika mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah pun biasanya mereka tidak bisa melihat itu dari berbagai sudut pandang ya, karena mereka hanya melihat apa yang mereka lihat. Ketika melihat orang marah, dia sedang marah, dia tidak mau, dia tidak paham apa alasan seseorang kemudian bisa marah, kemudian bisa jadi orang yang marah itu karena itu dianggap sebagai perilaku negatif, itu salah gitu. Padahal bisa jadi mungkin marah itu menunjukkan seseorang itu berperilaku benar contohnya, karena dia ada alasan kenapa dia marah gitu ya. Nah, ini anak belum paham. Dia paham apa yang dia lihat, kemudian itu yang dia jelaskan. Nah, berikutnya baru masuk ke tahap operasional formal yang terakhir. Ini usia remaja sampai dengan dewasa ya. Jadi di sini kemampuan kognitifnya sudah berada di puncak, sudah bisa menjelaskan penalaran logis, ada sebab akibat, sudah bisa paham gitu ya. Kemudian konsep ideal. Nah, disinilah ketika perkembangan kognitifnya sudah berada di puncak, dia mulai mengevaluasi. Mulai mengevaluasi pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan dan stimulasi yang kemudian dia peroleh dari lingkungan. Ini dia udah paham konsep yang
boleh tidak boleh ya, norma itu udah tahu, aturan-aturan itu dia udah paham gitu. Kemudian mulailah mengevaluasi, melakukan refleksi itu. Apa yang terjadi dengan lingkungan sama nggak sih seperti yang seharusnya? Idealnya bisa nggak sih kayak gini gitu. Jadi sudah ada komparasi, mereka sudah membandingkan. Oh, ini seharusnya nggak sesuai dengan yang ideal. Ya, di sini juga mereka sudah bisa menyelesaikan konsep-konsep aljabar matematis tadi juga ya, yang karena yang abstrak tadi ya, beda sama yang konkret gitu ya. Nah, jadi pikiran-pikirannya itu sudah mulai bisa ada operasional yang secara formal, mulai bisa melakukan pemikiran yang abstrak, bisa menciptakan bayangan sesuatu yang ideal. Contohnya di sini kayak saya kasih tahu, mereka dapat berpikir mengenai orang tua mereka ideal harusnya kayak mana. Orang tua ideal itu seharusnya seperti apa sih? Terus yang saya dapatkan dalam sehari-hari kok nggak kayak seperti itu misalnya. Nah, di sini mereka sudah bisa melakukan operasional dan melakukan perbandingan gitu, komparasi apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi gitu ya. Jadi sudah bisa dia bedakan ya kayak kita ya. Saya ingin menjelaskan apa yang terjadi, apa dan bagaimana, mengapa situasi itu bisa terjadi. Contohnya, jadi kan anak-anak di usia ini remaja mulai bisa berpikir abstrak, gitu ya. Itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ada 4 tahapan perkembangan kognitif menurut PAC. Yang pertama adalah sensori motorik, yang kedua praoperasional, kemudian operasional konkret, yang terakhir adalah operasional formal. Ini tahapan ya yang harus dilalui. Gitu. Kemudian proses. Bagaimana sih proses kemudian kita bisa menyimpan pengalaman-pengalaman yang terkait dengan kognitif tadi ketika kita belajar hal yang baru? Contohnya ya. Contoh yang paling sederhana ketika kita belajar, kita belajar misalnya menulis pertama dengan menggunakan pensil. Kok kemudian besoknya atau seminggu berikutnya diberikan alat tulis lain seperti warna-warni. Ada spidol, kemudian ada krayon, ada pensil warna, misalnya. Oh, kok bisa tahu itu juga untuk menulis ya? Nah, gitu. Jadi ini adalah proses belajar bahwa alat tulis itu tidak hanya pulpen, tidak hanya pensil, tapi ada alat-alat tulis yang lain bahkan bisa menghasilkan warna-warni. Nah, menurut Piaget, pertumbuhan kognitif itu juga ada prosesnya gitu ya. Ketika kita belajar hal yang baru itu ada prosesnya sebelum sampai itu semua tersimpan di dalam skema kognitif kita. Ini bukan tahapan ya, beda sama tahapan yang tadi. Beda dengan tahapan perkembangan kognitif yang tadi saya jelaskan. Kalau itu tahapannya berdasarkan usia. Kalau ini bukan ya, proses pertumbuhan kognitif itu maksudnya adalah proses bagaimana kita mempelajari hal yang baru, ya, sampai proses mempelajari hal yang baru sampai kita dewasa. Bagaimana kemudian hal baru yang kita pelajari itu bisa kita simpan di dalam memori kita. Nah, ini prosesnya. Jadi menurut Piaget yang pertama adalah organisasi. Organisasi itu adalah cenderung menciptakan struktur kognitif yang makin rumit. Biasanya proses mengikutsertakan lebih banyak citra kenyataan yang akurat dan salah satu proses yang penting di sini adalah skema. Oke, jadi menurut Piaget, ketika kita mempelajari hal yang baru, kemudian skema itu kemudian ketika kita belajar hal baru nih ya, kayak tadi konsep menulis dengan menggunakan pensil misalnya. Nah, kita itu simpan ke dalam memori kognitif kita bahwa alat pensil ini adalah alat untuk menulis. Nah, pensil ini sebagai alat menulis itu adalah skema. Ya, skema yang kemudian tersimpan di dalam pikiran kita. Jadi pola-pola pikiran teratur yang digunakan seseorang untuk bertindak dan berpikir terhadap situasi. Nah, itu skema kita. Jadi udah tersimpan pengetahuan dalam kepala kita. Oh, ketika kita menulis, pensil adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk menulis. Nah, berikutnya ketika ke depan kita belajar, kita butuh menulis sesuatu nih. Oh, butuh pensil. Kita akan ingat, oh, salah satu alat yang kita gunakan untuk menulis adalah pensil, gitu ya. Nah, itu maksudnya itu sudah tersimpan di dalam skema kita. Jadi kita mengorganisasikan semua informasi-informasi yang ada dalam lingkungan, kita simpan di dalam kognitif kita dalam bentuk skema tadi. Ya, nah skema ini bisa bertambah ya, bisa bertambah. Kemudian tahap yang kedua adalah adaptasi. Pertama organisasi, yang kedua adaptasi. Ini merupakan cara anak-anak ketika kita mendapat informasi baru dan mempertimbangkan hal yang sudah ada sebelumnya. Ingat tadi ya, proses organisasi, skema. Kita tahu bahwa oh, menulis itu dengan menggunakan pensil. Seminggu kemudian dikasih krayon, ternyata bisa dipakai nulis. Nah, kemudian dia akan recall, oh, nulis bukannya pakai pensil ya. Terus kita ajarkan dia
menulis juga bisa pakai krayon dan lain sebagainya. Nah, ini dia beradaptasi dengan alat tulis yang baru selain dari pensil yang sudah dia tahu tadi gitu. Nah, adaptasi ini ada dua proses lagi, ada asimilasi sama akomodasi. Asimilasi ini adalah memasukkan informasi baru dan menggabungkannya ke dalam yang sudah ada. Jadi dia masukkan pengetahuan dia tentang krayon juga yang bisa menulis ini ke dalam kemampuan kognitif dia yang sudah ada tadi, bahwa selain menggunakan pensil, krayon juga bisa digunakan untuk menulis. Kemudian setelah asimilasi dilakukanlah akomodasi, menyesuaikan struktur kognitif yang baru agar sesuai dengan informasi gitu. Jadi dia mulai, kalau tadi dia memasukkan ya, kalau asimilasi kan baru memasukkan nih, bahwa menulis itu bisa juga dengan menggunakan alat lain selain pensil. Kemudian dia melakukan akomodasi, dia sesuaikan, oh ini pensil mengeluarkan warna, misalnya warna abu-abu. Kalau krayon warnanya banyak gitu ya, banyak warnanya. Oh, dari situ dia belajar. Berarti kita bisa sesuaikan nih. Kalau misalnya mau nulis ini bisa pakai pensil, tapi kalau mau diwarnai bisa pakai krayon gitu ya. Jadi itulah proses adaptasi, proses dia menyesuaikan terhadap informasi baru yang dia terima dari lingkungan. Tahap yang terakhir adalah ekuilibrasi. Nah, ekuilibrasi ini adalah sebuah titik homeostatis atau titik keseimbangan gitu ya. Jadi supaya ketika peralihan dari asimilasi ke akomodasi, tahap yang ini tadi ya, ketika terjadi adaptasi, ada proses asimilasi dan akomodasi, kapan itu dimasukkan, kapan kemudian disesuaikan informasi baru itu, akhirnya tidak mengalami kebingungan, ya. Jadi gitu. Ketika anak-anak tidak menangani pengalaman baru dalam struktur kognitif yang sudah ada, maka pengalaman mereka menjadi nggak seimbang. Nah, mereka mengatur pola-pola mental baru yang mengintegrasikan pengalaman baru, kemudian membangun keadaan equilibrium yang lebih nyaman. Jadi ekuilibrasi ini penting ya. Contoh, saya balik lagi ke contoh tadi, ketika belajar bahwa ada alat baru untuk menulis selain dengan pensil, ketika dia tidak mampu untuk menerima bahwa ada alat tulis lain seperti krayon tadi, maka mereka akan menjadi bingung. Jadi sebenarnya mau nulis ini bisa pakai krayon atau hanya pakai pensil saja, gitu. Ya. Nah, jadi untuk bisa menerima informasi-informasi ini, untuk bisa menerima pengalaman-pengalaman baru yang didapat oleh lingkungan, dia harus mencoba. Ya, dia harus mencoba menggunakan semuanya, mencoba menggunakannya, kemudian akhirnya dia paham, oh, dalam hal ini saya pakai pensil, dalam hal ini saya menggunakan krayon, dalam hal ini misalnya saya menggunakan spidol. Jadi ada konteks-konteks tertentu ketika misalnya spidol bisa digunakan, ada konteks-konteks tertentu spidol nggak bisa digunakan. Dia belajar kemudian, oh, kalau pakai pensil, pensil ini nggak bisa dipakai di papan tulis. Oh, kalau misalnya menggunakan spidol, spidol bisa dipakai di papan tulis. Oh, ketika papan tulis pun spidol ada jenis lain ya, ada yang jenis yang bisa dihapus dan nggak bisa dihapus nih, seperti itu. Jadi itu ya, jadi untuk mendapatkan titik ekuilibrasi, paham di akhirnya, oh konsep belajar baru ini, oh ini bisa dipakai. Sama seperti kita mengoperasikan komputer juga, ketika kita baru paham, oh komputer ini bagaimana sih cara mengoperasikannya, ya kita akan mengorganisasi, kita akan simpan dalam skema kognitif kita, oh komputer ini atau laptop ini dipakai bisa untuk mengetik, untuk berselancar di dunia maya, bisa menggambar dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melakukan adaptasi, menyesuaikan, oh sebelumnya kayaknya saya pernah pakai komputer, atau sebelumnya saya pernah pakai HP, sama nggak ya cara kerja HP dengan cara kerja laptop gitu ya. Kemudian dia akan melakukan akomodasi, melakukan asimilasi, dia simpan, kemudian dia coba sesuaikan. Kalau di HP bisa diketik pakai jari, tapi kalau laptop bisa pakai jari, bisa juga pakai mouse, ada alat lain, alat bantu gitu misalnya gitu ya. Terus di ekuilibrasi. Jadi kapan saya pakai HP, kapan saya pakai laptop nih? Oh, kalau misalnya membuat PowerPoint atau misalnya mengerjakan sesuatu yang lebih kompleks, ribet ya pakai HP, mending pakai laptop aja gitu. Nah, begitulah proses belajar terhadap hal-hal yang baru gitu ya. Itu yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Ini kayak saya kasih contoh tadi ya, tapi ini terjadi pada bayi. Nah, bayi kan belajar pertama makan dan minum itu dengan menghisap air susu dari payudara ibunya. Jadi dia belajar mencari puting susu ibunya. Kemudian ketika diganti medianya, diganti dengan menggunakan dot atau diganti dengan gelas. Nah, dia di sini dan udah punya skema. Oh, kalau misalnya ada sesuatu cairan dimasukkan ke dalam mulut, ada cara menghisapnya supaya dia masuk ke dalam perut. Nah, di situ dia udah punya skema awal. Ketika diganti dengan media baru, diganti dengan gelas atau diganti dengan dot, dia juga akan coba, akan dia recall, akan dia panggil kembali pengalaman yang ada di skema lamanya itu gitu ya. Oh gini ya cara minum air pakai gelas gitu ya. Nah, pergerakan-pergerakan mulut dan lidah ini kan sudah dia pelajari saat dia menghisap air susu dari ibunya gitu ya. Nah, ini juga nanti akan dia coba
Jadi dia akan coba beradaptasi dengan gerakan lidah dan mulut seperti itu ketika minum sesuatu dari gelas gitu ya. Dari yang biasa digunakan menghisap botol, dia akan mengakomodasi dengan mengubah skemanya. Oh, ternyata minum itu nggak hanya dari air susu ibu, dari payudara ibu, tapi ada juga media lain. Dari dot bisa minum, dari sendok misalnya, atau dari gelas. Nah, di situ dia belajar untuk beradaptasi gitu ya. Nah, dengan demikian asimilasi dan akomodasi bisa bekerja bersama-sama untuk menghasilkan ekuilibrasi. Jadi seimbang gitu ya, dia paham, oh kapan dia perlu memakai gelas, kapan dia bisa pakai dot, kapan pakai sendok misalnya, atau kapan pakai tangan gitu. Nah, di situ dia belajar proses atau caranya. Sehingga dikatakan oleh Piaget, daya pendorong pertumbuhan kognitif inilah dan pencarian titik equilibrium inilah tujuan dari kehidupan seseorang gitu. Jadi tujuan dari seseorang hidup itu menurut Piaget adalah menyeimbangkan antara proses asimilasi dan akomodasi pada proses adaptasi. Ketika kita menyesuaikan hal yang kehidupan baru, ketika kita pindah ke tempat yang baru, kemudian kita pernah punya pengalaman, oh ketika tinggal di tempat seperti ini apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Asimilasi, akomodasi itu harus seimbang. Ekuilibrasi itulah tujuan kemudian seseorang hidup menurut Piaget. Oke, ini ya contohnya. Oke ya. Ini adalah grafiknya. Ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang dipelajari oleh seseorang. Oke, ada kemudian pengalaman-pengalaman baru yang terjadi. Ketika pelajaran-pelajaran yang sudah diterima sebelumnya, maka di sini kan akan apa namanya? Di sini dia ketika ada pengalaman baru, kemudian dia akan belajar. Dia akan belajar melakukan akomodasi. Melakukan akomodasi kemudian terjadi asimilasi. Nah, pertama akan menjadi ketidakseimbangan. Kemudian seiring dengan terus proses belajar ini dilakukan, sampailah terjadi keseimbangan. Gitu ya maksudnya ya. Jadi gitu, ntar saya... ini ya maksudnya ya. Jadi inilah proses ya, proses kemudian kita belajar belajar hal baru dalam kehidupan ya. Jadi proses asimilasi, akomodasi ini terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama mungkin akan terjadi ketidakseimbangan, tapi kemudian seiring terus bertambahnya belajar, kita berulang-ulang melakukan hal yang sama, sehingga sampailah pada titik keseimbangan atau equilibrium. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Udah saya ulang-ulang juga tadi, apa saja sih tahap perkembangan kognitif menurut Piaget? Silahkan dijelaskan ya, ada 4 tahapan. Oke, yang kedua, kita masuk ke tahap perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Vygotsky ini adalah seorang ahli psikologi juga, cuma dia berkebangsaan Rusia. Tadi kalau misalnya Piaget berkebangsaan Swiss ya, dia orang Eropa. Kalau Vygotsky ini berkebangsaan Rusia. Di sini dia menekankan bahwa perkembangan kognitif seseorang itu juga terkait dengan proses sosial. Kayak teorinya Bandura ya, dia mengatakan bahwa dalam proses belajar, dalam proses perkembangan kognitif itu terkait sekali dengan proses sosial yang terjadi. Apakah anak diberi stimulasi dari lingkungan sosialnya? Apakah ada contoh yang diberikan oleh orang dewasa? Atau ketika anak mengalami kesulitan dalam mempelajari hal yang baru, ada nggak sih bantuan yang dia dapatkan dari orang dewasa sehingga membantu proses dia untuk belajar? Nah, disinilah kemudian teori Vygotsky ini menekankan bahwa ketika kita belajar, itu ada gurunya. Guru di sini dimaksud adalah orang dewasa yang paham, kemudian bisa membantu anak dalam proses belajar, sehingga dari yang tadinya dia nggak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya dia belum paham menjadi paham. Gitu ya. Nah, Vygotsky menggambarkan perkembangan anak sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sosial budaya. Ya, jadi karena kayak tadi anak belajar itu melekat pada proses yang juga dibantu oleh orang dewasa. Ya, dibantu oleh orang dewasa dan orang-orang terdekatnya yang berusaha untuk membantu anak untuk meningkatkan perkembangan kognitifnya. Nah, Vygotsky juga menekankan bahwa interaksi sosial anak dengan orang dewasa yang lebih terampil itu sangat penting untuk meningkatkan perkembangan kognitif. Jadi orang dewasa yang lebih mahir, lebih terampil mengetahui banyak hal itu akan membantu sekali proses perkembangan kognitif anak. Jadi interaksi-interaksi sosial seperti itu. Jadi, kemudian orang dewasa atau kelompok teman seusia yang lebih maju harus membantu atau mengarahkan
pembelajaran anak sebelum mereka bisa menguasainya. Jadi di sini juga ditekankan bahwa orang dewasa juga ikut serta dalam proses perkembangan kognitif anak. Mereka harus bisa mengarahkan, mengatur, ya, mengajarkan anak sebelum dia mampu menguasai itu sendiri. Gitu. Diajarkan bagaimana caranya, dibantu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Dari sinilah kemudian anak bisa belajar gitu, karena ada bantuan dari orang dewasa. Oke. Nah, ini tahapan perkembangan menurut Vygotsky ya. Dia menjelaskannya secara umum, di mana pada setiap area ini ada 3 area ini nanti ada tahapannya. Misalnya pikiran dan bahasa usia 1 tahun berapa, usia berikutnya berapa, konsep formation juga seperti itu, cognitive and linguistic development juga gitu. Jadi di masing-masing area ini nanti ada tahapan-tahapan perkembangannya. Kita akan coba lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah pikiran dan bahasa. Ini ada 3 fase. Di fase yang pertama itu sebelum umur 2 tahun. Ingat ya, ini bahasa. Ya, jadi di sini anak belum mampu untuk berbicara dengan bahasa yang formal seperti yang kita lakukan gitu ya. Jadi kemampuan dia berbicara itu hanya dengan mengoceh, dengan babbling. Gitu. Nah, itu dia sedang berusaha untuk mengekspresikan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu yang baru dia pelajari. Kita mengajarkan dia cara memanggil mama, dia tidak bisa mengucapkan dengan mama, tapi ma atau bahasa lain, bahasa belakangnya gitu. Itu adalah mengoceh atau babbling kita sebutnya. Nah, pemikiran menjadi verbal dan cara bicaranya menjadi rasional, pelan-pelan ya, pelan-pelan cara bicaranya itu menjadi rasional dari yang tadinya babbling, kemudian sudah bisa mengucapkan satu-satu kata dengan perlahan-lahan gitu ya, dan menjadi verbal gitu. Bisa dia ungkapkan apa yang dia lihat, bisa dia ungkapkan dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang ini. Kemudian tahap yang kedua, usia 2-7 tahun, di sini anak belum bisa membedakan antara pemikiran yang dia ada dalam pikirannya dengan percakapan umum. Biasanya ini diekspresikan dalam egocentric speech, dia ngomong sendiri. Ya, dia ngomong sendiri. Dia lihat benda sesuatu, kemudian dia coba jelaskan dengan pemahaman dia sendiri, dengan pengalaman yang pernah dia dapatkan. Contoh misalnya saya pernah lihat anak saya ngomong sendiri, dia lihat mainan dia itu dia proyeksikan seolah-olah mirip seperti cermin. Kemudian dia ngomong gitu ya, cermin, oh cantik ya cerminnya, padahal itu bukan cermin yang dia lihat gitu, tapi benda lain yang dia pikirkan mirip seperti cermin. Atau misalnya laptop gitu, kayak saya pernah jelaskan juga di kelas, misalnya dia lihat kertas, dia lihat laptop saya kerja, oh bentuk ini, terus dia kertas dia minta lipat 2, kemudian ketika dia buka, oh mirip seperti laptop, dia pura-pura ngetik. Nah seperti itu, dia ngomong sendiri sambil ngetik, oh ini ngetik seperti itu ya, jadi ngomong sendiri gitu ya. Nah, cara bicara ini berarti menekankan pola-pola yang di atas pemikiran gitu ya. Jadi apa yang dia pikirkan kemudian dia utarakan. Nah, tahap berikutnya itu di atas 7 tahun. Di atas 7 tahun ini sudah berkembang pesat ya. Jadi dia sudah bisa membaca, menulis, kemudian juga dia bisa menghafal ya. Jadi apa yang dia tulis, apa yang dia baca itu kemudian bisa dia latihan, dia belajar lagi di rumah, dia latihan apa yang sudah dia lakukan. Bentuknya mungkin ini lebih kompleks ya, karena dia sudah bisa membaca, bisa menulis, jadi lebih terstruktur. Bandingkan di tahap yang tadi, yang fase kedua, dia belum bisa nulis, belum bisa baca, tapi dia mendengar secara verbal apa yang dia pernah dengar, apakah itu dari percakapan yang didengar dari orang tuanya sehari-hari, atau dari TV misalnya yang pernah dia dengar, atau dari buku yang pernah kita bacakan untuk dia, itu kan dia simpan dalam memori dia, kemudian itu dia ungkapkan dalam bentuk verbal atau kata-kata. Jadi dia nggak bisa nulis itu, tapi dia ungkapkan dalam bentuk kata-kata kalau di fase kedua. Tapi ke fase 3 ini dia sudah bisa menulis, membaca, itu bisa ditulis ya. Kemudian dia bisa mengingat, bisa mengulang kembali apa yang sudah dia pelajari dari tulisan-tulisan atau dari bacaan-bacaan yang dia pelajari. Nah ini ya pikiran dan bahasa. Oke, kalau tadi dia mengungkapkan pikirannya itu dengan cooing, tahap pertama babbling dengan mengoceh, tahap kedua pikirannya apa yang dia lihat dari orang lain, kemudian dia ungkapkan dalam bentuk bahasa verbal, kemudian yang ketiga ini dia sudah bisa menulis dan juga membaca, jadi sudah bisa ditulis gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di area konsep, pembentukan konsep ya, konsep ketika belajar hal yang baru. Ini memang kognitif itu ketika belajar kognitif ini membaca konsep, konsep organisasi dan lain sebagainya ya, operasionalisasi.
Di sini Vygotsky mengatakan bahwa ketika anak belajar hal yang baru gitu ya, konsep baru, di tahap 1 ini dia melihat perbedaan antara satu benda dengan benda lain, tetapi biasanya benda itu mempunyai ciri-ciri yang secara total mirip gitu ya. Jadi dia nggak tahu bahwa persegi panjang dengan persegi itu dianggap sama gitu, karena sama-sama bentuknya persegi, walaupun yang satu besar, yang satu kecil, yang satu bentuknya 2 sisi panjang, yang satu lagi 4 sisinya sama panjang semua gitu ya. Nah, itu berdasarkan kedekatan spasial, kedekatan bentuk, kedekatan daya bayang ruangnya tadi ya. Jadi suatu kelompok objek dibuat secara acak, kemudian kelompok ini definisikan berdasarkan kedekatan spasial. Ya, anak-anak usia 1 tahun, 2 tahun ini kan dia belajar ya, membedakan bentuk yang mana lingkaran, yang mana oval, yang mana persegi panjang, yang mana persegi. Mungkin lingkaran dan oval pertama menurut dia sama, karena mirip ya, sama-sama bundar. Kemudian persegi sama persegi panjang menurut dia sama, karena sama-sama kotak, walaupun yang satu sisinya 2 yang panjang, satu lagi 4 sisi semua sama panjangnya gitu ya. Nah ini ya, ini jadi dia membedakan sesuatu itu berdasarkan perbedaan spasial. Kemudian di tahap kedua ini mulai kompleks ya, asosiasi terkonsentrasi berdasarkan hubungan antara objek dengan hubungan objek dan juga berdasarkan kesan pribadi. Di sini disebut oleh Vygotsky sebagai complex change atau chain kompleks ya, rantai yang kompleks gitu. Anak mengkategorikan berdasarkan persamaan yang ada satu objek dengan objek lainnya. Setiap item baru yang ditambahkan memiliki suatu persamaan dengan item anggota sebelumnya. Ketika dia belajar huruf, ya ketika dia belajar huruf misalnya, ini kan sangat penting ya untuk perkembangan kemampuan dia membaca. Misalnya dia huruf B kecil, kemudian ada huruf D kecil, huruf P besar, atau huruf Q kecil. Ini kan perbedaannya nggak jauh ya. Misalnya kayak B besar, oh bundarannya ada di depan garis. D kecil, bundarannya ada di belakang garis. P kecil, P itu berarti bundarannya di depan tapi garisnya ke bawah. Q misalnya, bundarannya ada di belakang tapi garisnya ada di belakang, di depannya gitu. Nah, di sini kan dia mulai belajar hal yang kompleks, perbedaan yang sangat-sangat detail gitu ya. Mulai belajar pelan-pelan detail. Oh, kalau ini Q itu nggak sama dengan P. P itu nggak sama dengan B gitu. Kalau tadi kan konsep sebelumnya yang mirip-mirip dimasukkan dalam satu kategori. Nah ini di tahap ini nggak sama nih. Ini garisnya beda, letaknya beda, bundarannya letaknya beda. Dia sudah mulai bisa pelajari bahwa itu adalah huruf yang berbeda, nggak sama gitu ya. Oke. Kemudian fase yang ketiga. Fase yang ketiga, anak beralih dari pengelompokan benda berdasarkan persamaan maksimum ke pengelompokan benda berdasarkan atribut tunggal. Di sini dia udah bisa lihat perbedaan konsep. Misalnya benda yang walaupun persamaannya banyak, tapi ada satu perbedaan, itu tetap nggak sama. Gitu. Jadi dia udah bisa paham di sini bahwa individu itu, di sini kan udah terjadi fase 3 terakhir tahap remaja ke atas, individu itu nggak sama. Meskipun perempuan, kalau tahap sebelumnya mungkin dia mengidentifikasi, oh perempuan, oh sama, walaupun perempuan ini sama perempuan, kalau seperti ini bentuknya, oh sama-sama perempuan gitu ya. Dari tahap ini dia sudah paham bahwa walaupun sama-sama perempuan, tapi bisa jadi punya kepribadian yang berbeda, pola pikir yang berbeda, cara menyelesaikan masalah yang berbeda. Jadi walaupun sama, tapi ada bagian-bagian kecil yang berbeda. Jadi dia bisa mengidentifikasi perbedaan-perbedaan sekecil apapun itu, gitu ya. Dan sudah menganggap bahwa segala individu yang ada di dunia ini, semua barang-barang yang ada di dunia ini, walaupun persamaannya banyak, tapi tetap ada satu perbedaan. Ada beberapa perbedaan gitu, yang membuat satu benda sama benda yang lain itu nggak sama gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah perkembangan linguistik dan juga perkembangan kognitif. Jadi Vygotsky melihat bahwa perilaku manusia itu sangat terhubung dengan kehidupan sosial. Tadi seperti saya contohin ya. Jadi anak itu belajar membaca, berbicara, berbahasa, itu adalah bantuan dari yang diberikan oleh orang sekitarnya. Kita mengajarkan anak. Jadi peran orang dewasa juga penting, kita mengajarkan anak untuk membaca, kita mengajarkan anak untuk berbicara, kemudian anak terbantu dengan proses belajar yang kita berikan gitu ya. Itu adalah bukti bahwa perkembangan kognitif itu juga ada peran dari lingkungan sosial. Dia menyatakan bahwa saat perkembangan selalu ada area potensial atau skill
dan pengetahuan atau zone of proximal distal yang dapat dicapai saat ini. Ia yakin bahwa anak yang memenuhi area ZPD selanjutnya sebagai hasil dari interaksi komunikasi dengan pengasuh yang menyediakan dukungan. Ini saya langsung kasih gambar biar paham gitu ya. Jadi ini ada 3 area. Ini kita bisa lihat lingkaran. Ini yang putih yang dia belum bisa lakukan. Kemudian yang warna kuning, ini apa yang bisa saya lakukan dengan bantuan orang lain. Yang ketiga adalah ini saya bisa lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa lakukan, ya kayak bayi misalnya, dia belum bisa berjalan, ya dia tidak ingat dengan itu, gitu. Karena memang itu nggak bisa, belum bisa dia lakukan. Kemudian di lingkaran kedua, yang warna kuning, apa yang bisa saya lakukan dengan bantuan orang lain? Inilah yang disebut dengan zona proximal development. Jadi ZPD ini adalah zona di mana anak belajar dengan bantuan orang lain. Ketika dia misalnya sudah waktunya untuk tengkurap gitu ya, pertama kita ajarkan, kita bantu dia untuk bertengkurap, dia belajar memiringkan badan. Nah ini dia belajar pertama dari kita, karena kita bantu dia untuk memiringkan badan dan lain sebagainya. Nah itu cara yang membantu. Di sini dia bisa lakukan tentunya dengan bantuan kita. Nah, di zone of proximal development di sini ya. Jadi dia belajar dengan bantuan orang dewasa. Seiring dengan dia terus-menerus latihan, kemudian dia bisa, akhirnya dia masuk itu menjadi what I can do. Dia bisa lakukan itu tanpa bantuan orang lain sekalipun. Itulah yang disebut dengan zone of achieve development. Jadi dia sudah dapatkan, sudah berhasil gitu ya, di mana dia sudah tahap dia yang sekarang gitu. Tahap dia sekarang. Kayak saya misalnya, belajar dulu. Contoh apa ya, misalnya saya buat contoh misalnya belum bisa pakai komputer, contoh belum bisa pakai laptop, itu zaman SD belum bisa pakai komputer. Dulu sebelum terpapar dengan komputer ya kita nggak tahu komputer itu apa itu, jadi kalau misalnya ditanya keterampilan komputer ya saya nggak bisa gitu. Tapi kemudian ketika sekolah, harus pakai komputer, buat tugas pakai komputer, saya belum bisa nih, saya nggak bisa ya. Kemudian dibantu oleh orang tua atau dibantu oleh orang guru. Nah ketika saya belajar dan dengan bantuan orang lain, guru, orang tua, itu namanya zone of proximal development. Saya bisa lakukan tapi dengan bantuan orang lain. Terus saya belajar terus-menerus, latihan setiap hari, mengulang-ulang. Akhirnya saya bisa zone of achieve development. Jadi menggunakan komputer itu sudah menjadi ZAD saya, zone of achieve development, karena saya sudah bisa lakukan meskipun tanpa bantuan orang lain gitu. Nah, ini terus terjadi setiap hari ya. Jadi proses ini terus terjadi setiap hari. Ada kala ketika kita belum tahu sesuatu, ada kala ketika kita tahu tapi kita masih perlu belajar nih untuk menggunakannya. Ada kalanya ketika kita udah berhasil pakai ini gitu ya. Kayak kita belajar hal baru, cara menggunakan HP atau misalnya cara mempelajari software atau aplikasi baru dan lain sebagainya. Oke, ketika belajar juga, saya nggak tahu nih mengoperasikan operasi matematis ini kayak apa, atau nggak ngerti caranya gimana, terus diajarkan bantuan orang lain, dikasih solusinya seperti ini, sampai akhirnya dia mampu lakukan sendiri. Nah itu ya, ini menurut Vygotsky. Jadi kelihatan sih bedanya dengan Piaget ya. Kalau Piaget itu memang sangat kognitif sekali, tapi kalau Vygotsky ini dia menekankan bahwa ketika anak belajar sesuatu itu pasti harus ada bantuan dari orang dewasa yang mengajarkan dia gitu. Oke, ini pertanyaan kedua dan ketiga. Yang pertama, jelaskan tahapan perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Oke, ada 3 tadi ya, dan setiap tahap 3 itu ada lagi fase-fasenya. Kemudian apa sih bedanya teori kognitif menurut Piaget dan teori kognitif menurut Vygotsky? Ya, silahkan kalian jelaskan ya menurut bahasa kalian sendiri. Oke, ini yang terakhir, kita akan lihat apa aja sih kontribusi teori kognitif ini terhadap perkembangan manusia, dan ada nggak sih kritiknya? Apakah memberikan banyak kontribusi atau banyak kritiknya kira-kira? Oke, kita akan lihat ini. Ya, setiap teori itu pasti memberikan kontribusi. Ya, pasti ada. Setiap penelitian, setiap temuan dalam riset itu pasti ada kontribusinya meski kecil. Tapi juga pasti ada kekurangannya, sehingga adanya penelitian-penelitian atau temuan lain itu sangat dibutuhkan gitu ya, agar kelemahan-kelemahan atau keterbatasan yang ada dalam sebuah teori itu bisa terisi. Karena nggak ada satu yang sempurna pasti ya. Jadi satu sama lain itu harus melengkapi. Apa kontribusinya? Yang pertama, teori kognitif itu menawarkan pandangan positif terhadap perkembangan seseorang. Jadi semua sifatnya sadar gitu ya, kita belajar sesuatu, kita aktif, proaktif mencari lingkungan, itu semua kita lakukan dengan sadar. Beda sama teori psikoanalisa yang menekankan unconscious mind yang tadi ya. Kemudian teori kognitif, terutama teori Piaget dan Vygotsky ini juga menekankan konstruksi pengalaman yang aktif.
yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi ada usaha dari kita untuk mencari hal yang baru. Ada usaha dari diri kita untuk mempelajari hal yang baru. Ya, ada usaha proaktif, aktif untuk belajar. Inilah kelebihan dari teori kognitif. Kemudian penting untuk melakukan penelitian. Jadi mereka memang mendasarkan risetnya itu berdasarkan penelitian yang empirik gitu. Mereka lakukan itu. Mereka melakukan semacam riset yang kemudian mereka bisa mengambil kesimpulan, oh perkembangan bayi itu tahapnya ini. Ketika misalnya anak belajar, dia butuh orang dewasa untuk membantu proses dia belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi ada penting penelitian itu supaya terungkap bagaimana perkembangan kognitifnya. Kemudian detail ya gambarannya tentang proses kognitif tadi. Kita bisa lihat detail sekali ya bagaimana kemudian proses belajar itu terjadi, kemudian ketika belajar bagaimana disimpan dalam skema, kemudian ketika dapat hal baru, kemudian bagaimana skema lama diganti menjadi skema baru sehingga terjadi equilibrium tadi ya. Nah, selain dari beberapa kontribusi ini, ada juga kritik terhadap teori kognitif. Nggak hanya kontribusi aja ya. Jadi bagi teori kognitif ini, tahapan-tahapan tidak secara tepat menggambarkan perkembangan kognitif anak. Jadi kayak misalnya teori Vygotsky. Bisa jadi mungkin kita juga masih belajar tahap-tahap seperti sensori motorik. Mungkin kita lihat itu ya, ketika melihat benda, kemudian kita memegang benda itu, merasakan seperti apa bentuknya dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi itu juga kita masih lalui, masih ada gitu tahap sensori motorik kita, walaupun sebagian besar kita ada di operasional formal gitu ya. Tapi ada saat-saat itu gitu terjadi. Kemudian pemikiran anak-anak di usia tertentu itu lebih beragam daripada yang dinyatakan oleh Piaget, dan waktu masing-masing tahap berbeda dari yang dibayangkan Piaget. Jadi nggak saklek gitu ya. Piaget mengatakan oh bayi itu harus sensori motorik, enggak. Tapi kadang-kadang mungkin dia juga udah mulai bisa misalnya masuk ke tahap praoperasional gitu ya, udah bisa melihat gambar-gambar dan lain sebagainya. Apalagi sekarang teknologi itu sangat membantu kan perkembangan kognitif, semakin terpapar kemajuan teknologi, biasanya kemampuan kognitif juga akan semakin ikut berkembang cepat gitu. Oke, kemudian tidak memberikan perhatian cukup pada keragaman individual. Jadi dia nggak melihat perbedaan-perbedaan individu tadi ya. Kemudian ahli psikoanalisis menentang teori kognitif karena dia tidak berfokus pada pikiran yang sadar. Ini kayak yang tadi yang pertama ya. Jadi fokusnya kan sadar. Jadi teori ahli-ahli psikoanalisa itu nggak mendukung gitu. Oke, ini ya beberapa kritik dan juga kontribusi dari teori kognitif terhadap perkembangan manusia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Memang kita belajar teori ini mungkin agak banyak hal yang harus kita lihat, konteksnya mungkin menjadi luas, kompleks gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika kita belajar tentang perkembangan manusia, memang yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang kompleks. Kita nggak bisa lihat hanya dari satu sudut pandang, kita tidak bisa mengatakan, oh pendekatan ini benar, pendekatan yang lain salah, nggak bisa gitu ya. Jadi kompleks mempelajari manusia, karena manusia terdiri dari banyak sekali elemen, ya ada kepribadian, kognitif, motorik, kemudian sosial, emosi, dan lain sebagainya, dan itu terintegrasi dalam satu individu seperti ini gitu. Jadi tidak ada satu teori yang benar, melainkan teori itu saling melengkapi satu dan yang lain. Baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya minggu ini. Semoga penjelasan saya bisa membantu proses belajar kalian ya terkait dengan perkembangan manusia. Jika ada pertanyaan yang tidak atau ada bagian yang tidak dipahami tentang pembahasan hari ini, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.